wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5A, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga anak-anak dijumpai dalam keadaan sehat walafiat. Nah, hari ini kita bertemu lagi pada pembelajaran daring. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Mari kita berdoa bersama. Ya, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi kita pada tema 4, subtema 1, pembelajaran 2. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan anak-anak simak penjelasan Ibu. Nah, baiklah anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada tema 4, yaitu sehat itu penting, subtema 1, peredaran darahku. Pembelajaran 2. Tujuan pembelajaran yang akan anak-anak capai pada pertemuan kali ini, yang pertama, siswa mampu memahami perbedaan tangga mayor dan tangga nada minor. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi jenis pantun. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan sistem peredaran darah pada hewan dan fungsinya. Nah, anak-anak, yang pertama itu menjelaskan perbedaan tangga nada. Ya, sebelumnya juga tangga nada ini sudah pernah kita bahas pada pembelajaran sebelumnya. Pada pertemuan kali ini, Ibu hanya mengingatkan kembali apakah anak-anak masih mengingat tentang materi tangga nada mayor dan minor. Ya. Mari kita membaca bersama ya sebelum kita masuk pada penjelasan lebih rinci tentang tangga nada mayor dan tangga nada minor. Oke. Sesekali Nina juga mengikuti gerakan senam yang diiringi lagu. Dalam sebuah lagu ada nada-nada yang dinyanyikan. Urutan nada berjenjang dari tingkat terendah sampai tingkat tertinggi disebut tangga nada. Kalian sudah mempelajari tangga nada? Coba ingat kembali, apakah anak-anak masih mengingat apa itu tangga nada? Ya, tangga nada merupakan perpaduan atau susunan nada-nada. Tangga nada terdiri dari tangga nada mayor dan tangga nada minor. Nah, anak-anak, seperti ini contoh interval tangga nada mayor, yaitu 1-1, 1/2, 1-1-1, 1/2. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Oke. Nah, lalu bagaimanakah interval tangga nada minor? Ya, seperti ini interval tangga nada minor. Ya, intervalnya yang pertama 1/2, 1-1, 1/2, 1-1. Nah, itulah interval tangga nada minor. Berdasarkan uraian interval nada tadi, lalu seperti apakah pengertian dari tangga mayor dan minor itu? Ya, tangga nada mayor adalah tangga nada yang disusun nadanya berjarak 1-1, 1/2, 1-1, 1/2. Biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do sama dengan C dan bersifat riang gembira. Sedangkan tangga nada minor adalah tangga nada yang susunan nadanya berjarak 1, 1/2, 1-1, 1/2, 1-1. Biasanya diawali dan diakhiri nada la sama dengan a dan bersifat sedih. Bagaimana anak-anak? Ya. Sebelumnya juga anak-anak sudah mengetahui apa itu tangga nada mayor dan minor. Pada pertemuan kali ini Ibu mengingatkan kembali ya. Lalu seperti apakah ciri-ciri dari tangga mayor dan minor itu? Ya. Berikut ciri-ciri tangga mayor dan minor. Ya.
dinyanyikan dengan riang. Kalau untuk mayor dia dinyanyikan dengan riang. Sedangkan yang minor dia dinyanyikan dengan penuh kehayatan, penuh hikmah. Kemudian mayor dinyanyikan penuh semangat, berbeda dengan minor. Minor dinyanyikan sesuai untuk lagu-lagu yang sedih. Yang ketiga, tangga mayor diawali dan diakhiri dengan nada do. Ada juga yang diawali dengan nada sol atau mi. Sedangkan nada minor diawali dan diakhiri dengan nada la. Beberapa lagu ada juga yang diawali dengan nada mi. Nah, itulah ciri-ciri dari masing-masing tangga nada mayor dan minor. Lalu, seperti apakah contoh dari lagu-lagu mayor dan minor itu? Pasti anak-anak sudah tahu ya, karena anak-anak sering menyanyikannya. Nah, berikut contoh lagu-lagu bertangga nada mayor dan minor. Yang pertama, untuk minor yaitu Hari Merdeka. Yang kedua, Berkibarlah Benderaku. Yang ketiga, Dari Sabang sampai Merauke. Sedangkan yang minor adalah Mengheningkan Cipta. Yang kedua, Syukur. Yang ketiga, Gugur Bunga. Nah, anak-anak, inilah beberapa contoh lagu yang bertangga nada mayor dan minor. Anak-anak pasti masih banyak lagi tangga nada mayor dan minor. Nah, sebelumnya anak-anak juga sudah pernah menuliskannya lagu-lagu yang bertangga nada mayor dan minor, ya. Oke. Anak-anak, selain bernyanyi, kegembiraan itu kita bisa luangkan atau utarakan di sebuah pantun. Nah, mari kita identifikasi pantun berikut ini. Bersinar terik sang mentari, bagai api panas membara. Rajin berolahraga, bela diri, badan kuat, hati gembira. Nah, anak-anak, kebahagiaan itu selain bermain, bernyanyi, kita juga bisa mengekspresikannya dengan pantun. Sebelumnya anak-anak pelajaran 1 kita sudah belajar tentang ciri-ciri pantun, apa itu pantun. Nah, hari ini kita akan mengidentifikasi pantun berdasarkan usia. Pastinya anak-anak akan penasaran usia seperti apa itu pantun. Ya. Yang pertama, nah, ingatkah kamu pantun yang dibuat Siti? Kamu tentu masih ingat bukan? Pantun adalah bentuk puisi Indonesia Melayu. Tetapi bait biasanya terdiri atas 4 baris dan bersajak AB-AB. Dalam setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Baris pertama dan baris kedua disebut sampiran, sampiran untuk mengantarkan rima. Baris ketiga dan keempat disebut isi. Isi merupakan tujuan atau maksud dari pantun. Demikian dapat disimpulkan ciri-ciri dan bagian pantun. Nah, itulah ciri-ciri dan bagian-bagian pantun ya anak-anak. Menjelaskan kembali bahwa baris pertama dan baris kedua adalah sampiran, baris ketiga dan baris keempat merupakan isi. Mari kita identifikasi sampiran dan isi pantun yang sudah kita baca tadi ya. Ya, yang pertama adalah bersinar terik sang mentari. Ini merupakan sampirannya yang terdapat pada baris pertama dan baris kedua. Bagai api panas membara. Lalu, yang menjadi isi dari pantun tersebut adalah rajin berolahraga bela diri, badan kuat, hati gembira. Ya, itulah sampiran atau bagian pantun yang telah kita baca tadi anak-anak.
Mari kita identifikasi jenis pantun berdasarkan usia. Nah, pantun dapat digolongkan menjadi 3 sesuai siklus kehidupan manusia. Ada pantun kanak-kanak, ada pantun muda, dan ada pantun tua. Pantun kanak-kanak berisi tentang sukacita. Pantun muda berisi tentang perkembangan. Nah, seperti apakah itu pantun muda? Penasaran kan? Ya, ikuti selalu penjelasan Ibu ya. Pantun anak-anak. Pantun anak-anak adalah pantun yang berkaitan dengan dunia anak-anak. Contohnya seperti ini ya. Dengarlah nyanyian si burung kutilang, menyanyi merdu di pucuk dahan. Hatiku senang, hatiku riang, bersama teman main di taman. Ya, jadi itu contoh pantun anak-anak. Lalu seperti apakah pantun anak muda? Ya. Pantun anak muda merupakan pantun yang berkaitan dengan dunia orang muda. Contohnya, ke rumah paman pergi bertamu, tak lupa membawa buah tangan. Anak muda menuntut ilmu, rajin belajar demi masa depan. Ya, itulah pantun anak muda dan pantun anak-anak. Lalu, seperti apakah pantun anak tua? Ya, tetap stay dalam penjelasan Ibu ya. Ya. Pantun orang tua adalah pantun yang berkaitan dengan nasihat orang tua, agama, dan adat istiadat. Contohnya seperti ini ya. Simpanlah harta di dalam peti, jarum di pasir tidak terlihat. Bersifat jujur, bersihkan hati. Kemana pergi pasti selamat. Nah, itulah contoh dari pantun orang tua. Menarik bukan? Tentang pantun ya, anak-anak bisa melihat contoh-contoh pantunnya melalui buku atau bisa anak-anak membuat sendiri tentang pantun. Yang penting anak-anak sudah memahami ciri-ciri dari pantun ya. Nah, anak-anak, pantun bisa dikatakan sebagai seni merangkai kata. Kejadian dapat sehari-hari dapat diungkapkan dengan pantun. Kondisi manusia susah, senang, sehat, dan sakit juga dapat ditulis melalui pantun. Nah, berbicara tentang kondisi kesehatan pada manusia, nah, kita dapat melihatnya melalui sistem peredaran darahnya. Kalau kita sehat berarti sistem darah kita pun sehat. Mari kita simak bersama penjelasan sistem peredaran darah pada hewan. Nah, pada pertemuan sebelumnya, anak-anak sudah mengetahui sistem peredaran darah pada manusia. Ada jantung, ada paru-paru, dan ada pembuluh darah. Nah, hari ini kita akan melanjutkan tentang sistem peredaran darah pada hewan. Sistem peredaran darah terbuka dan sistem peredaran darah tertutup. Nah, sistem peredaran darah terbuka, tekanan darah yang dihasilkan dari kontraksi jantung cukup rendah. Oleh karena itu, sari makanan yang terdorong akan mengalir lebih lambat. Berbeda dengan peredaran darah tertutup. Sistem peredaran darah tertutup, jantung akan memompa darah secara terus-menerus sehingga tekanan yang dapat tidak stabil. Hal ini akan mendorong darah keluar dengan lebih kuat dari pembuluh darah dan memasuki organ jantung dengan kecepatan yang baik. Dalam sistem peredaran tertutup, darah akan mengalir mulai dari jantung menuju ke wilayah pembuluh kapiler dan kembali lagi ke organ jantung hewan. Sistem peredaran darah tertutup memiliki sejumlah kelebihan dibanding sistem peredaran terbuka.
Kelebihan sistem peredaran darah terbuka antara lain, darah mengalir lebih stabil sehingga tekanan darah dalam pembuluh darah hewan ikut stabil. Nah, itulah perbedaan sistem peredaran darah terbuka dan sistem peredaran darah tertutup. Nah, apa sajakah contoh hewan yang memiliki sistem peredaran darah terbuka dan tertutup? Ya. Mari kita simak dan perhatikan ya anak-anak contohnya. Ya. Sistem peredaran darah terbuka, contoh hewannya. Yang pertama adalah belalang. Yang kedua adalah siput. Yang ketiga adalah udang. Lalu, seperti apakah contoh sistem peredaran darah tertutup? Ya, yang pertama adalah katak. Yang kedua adalah cacing tanah. Yang ketiga adalah burung. Nah, dari contoh-contoh ini, Ibu akan mengambil salah satu sistem peredaran hewan, yaitu burung. Lalu seperti apakah sistem peredaran darah pada hewan atau burung? Sistem peredaran darah pada hewan, salah satunya adalah burung. Coba anak perhatikan, ya, amati gambar ini. Ya, bagian-bagian jantung pada burung dan peredaran darah pada burung. Ya. Perhatikan gambar ya. Ya. Lalu simak penjelasan ini. Ternyata jantung burung mempunyai bagian-bagian yang sama seperti jantung manusia. Vertebrata ini mempunyai jantung yang terdiri atas 4 ruang. Ada atrium atau serambi kanan, kemudian atrium serambi kiri, ventrikel atau bilik kanan, ventrikel bilik kiri. Yang mana serambi kiri dan kanan dan bilik kanan dan bilik kiri. Sekat antara bilik kiri dan kanan sudah sempurna sehingga tidak terjadi pencampuran darah. Seperti halnya sistem peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran darah pada burung juga termasuk sistem peredaran darah ganda. Sistem peredaran darah ganda berarti darah dalam tubuh mengaliri tubuh dengan melewati jantung sebanyak 2 kali. Lalu, bagaimanakah fungsi jantung, paru-paru, dan udara pada hewan? Apakah sama dengan manusia? Mari perhatikan penjelasannya. Organ peredaran darah pada burung. Itu ada organ jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Pembuluh darah berfungsi tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Lalu paru-paru berfungsi sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Nah, itulah mengenal organ peredaran darah pada burung. Oke anak-anak, bagaimana? Apakah menarik materi hari ini? Ya, semoga anak-anak bisa memahami apa yang telah Ibu jelaskan. Nah, jangan lupa tugasnya diselesaikan. Dan apabila ada yang kurang dipahami, anak-anak bisa menanyakannya sama ayah bunda yang di rumah dan ibu guru melalui WA. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Untuk pertemuan kali ini sampai di sini dulu. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.